Halo, jumpa lagi dengan saya di saat ini. Kita berbagi lagi seputar Dapodik. Yang saya mau bahas kali ini, ya berbagi dengan teman-teman, yaitu perangkat apa yang baik yang digunakan untuk install Dapodik. Jadi kita akan bicara tentang perangkat baik hardware maupun software yang mendukung pekerjaan seorang operator menjadi lebih baik dan lebih lancar. Kita mulai dari hardware dulu. Pertanyaan pertama adalah, aplikasi Dapodik paling baik diinstal di PC, ya, personal komputer atau di laptop? Kira-kira menurut teman-teman yang mana? Ya sebenarnya di dua-dua bagus, tapi apa sarannya? Disarankan diinstal pada laptop karena mobilitasnya lebih baik. Jika terjadi sesuatu dengan aplikasi Dapodik, laptop bisa dibawa untuk konsultasi, perbaikan data dan aplikasi. Laptop kita bisa bawa kemana-mana ketika ada trouble. Jika kita di daerah, ya pengalaman saya di daerah pedalaman yang akses internet sulit, itu laptop sangat berguna. Kenapa? Laptop itu ketika sudah di-charge, kemudian kita mau bawa ke tempat yang tidak ada listrik untuk cari di mana ada tempat jaringan, kita bisa bawa dan kita bisa kerjakan di sana. Nah, itu fleksibel deh seperti itu. Jadi, saran saya di sini adalah menggunakan laptop. Oke, yang berikut, bagaimana spesifik hardware minimal agar lancar menggunakan aplikasi Dapodik. Nah, kalau kita gunakan laptop, software yang minimalis itu seperti apa? Sebenarnya di Dapodik itu panduan atau petunjuknya sudah ada. Saya cuma coba berbagi lagi sehingga ini dapat membantu teman-teman yang mungkin masih membutuhkan, ya, spesifik minimal seperti apa supaya saya punya Dapodik itu lancar. Nah, yang sudah ditetapkan oleh pusat, ya, untuk install Dapodik itu prosesornya itu minimal Core i3. Saya pengguna Core i3 juga, jadi saya sudah merasakan ketika menginstal aplikasi Dapodik dan menggunakan, ya, itu normal-normal saja. Itu hardware yang pertama. Hardware yang kedua adalah memori minimal. Ini untuk RAM. RAM-nya itu minimal 4 GB. 4 GB itu sudah cukup. Kalaupun mau 8 GB itu lebih baik lagi. Yang ketiga, hardware yang ketiga. Mungkin kita ada masalah storage, hard disk atau SSD. Minimal itu 128 GB. Saran saya di sini ada pilihan sebenarnya, hard disk atau SSD yang 128 GB. Ya mungkin minimal seperti itu, tetapi saran saya kalau mau lebih cepat lagi kita gunakan SSD karena kecepatannya ya 5 kali lebih cepat lah di atas hard disk, dan itu proses itu membuat kita kerja lebih ngebut ya dari biasanya. Itu saran saja. Hardware keempat adalah monitor. Jadi besar layar laptop, ya, ukurannya itu minimal 14 inch. Pengembang aplikasi Dapodik sudah menyarankan untuk menggunakan monitor 14 inch. Ya, ini rangkuman dari yang tadi, ya, yang saya bahas spesifik hardware minimal untuk Dapodik. Prosesornya Core i3 minimal, dia punya RAM minimal 4 GB, storage-nya atau penyimpanannya minimal 128 GB, hard disk atau SSD. Kemudian yang keempat adalah monitor minimal 14 inch. Oke, itu pembahasan seputar hardware. Berikut apa yang paling baik digunakan untuk aplikasi Dapodik. Jadi ada ini di aplikasi Windows ini ada beberapa versi dan disarankan itu menggunakan Windows 10 64 bit. Ada pertanyaan mungkin seperti ini. Kalau Windows 11 atau Windows di bawah Windows 10, misalnya Windows 7, 8 dan lain-lain, apakah bisa ya Windows 7 32 bit dan 64 bit, Windows 8, Windows 8.1 32 dan 64 bit, Windows 10, dan di sini Windows 11 saya kasih warna kuning juga karena sekarang rata-rata sudah menggunakan Windows 11. Dan laptop sekarang kalau dijual rata-rata juga menggunakan Windows 11. Sehingga update-nya juga itu setiap saat itu juga ada, jadi lebih baik kita menggunakan Windows 11. Ini saran saya saja karena dengan spesifik. Jadi saran saya ya kalau kita menggunakan operating system tidak salah menggunakan yang lain, tetapi Windows 11 itu lebih baik. Kenapa? Karena ada update-update terbaru dan itu Dapodik juga setiap tahunnya ada update terbaru. Semakin kita update maka lebih baik, tidak ada kendala. Windows 7 masih bisa sekarang atau tidak? Masih bisa. Saya coba di Windows 7 bisa, tetapi ada aplikasi-aplikasi yang harus kita install tambahan. Misalnya Microsoft Visual, ada yang versinya yang sudah ketinggalan kita harus install sendiri. Tapi kalau di Windows 11 tidak perlu atau Windows 10 tidak perlu, kita install Dapodiknya otomatis run, kita tinggal gunakan saja. Dan sekarang software ya khusus untuk browser apa yang cocok yang kita gunakan, sebenarnya banyak. Yang disarankan oleh Dapodik hanya dua. Yang pertama Google Chrome dan yang kedua adalah Mozilla Firefox. Di browser lain apakah running? Saya coba running. Jadi teman-teman yang masih menggunakan mungkin bawaan
browser bawaan Windows bisa, tetapi sebaiknya ikut saran yang disarankan oleh pengembang Dapodik. Mereka sarankan gunakan Google Chrome dan Mozilla Firefox. Jadi itu saja teman-teman yang saya bisa bagikan masalah perangkat. Kalau ada saran atau masukan silahkan ya komen di bawah. Semoga itu juga akan bisa membantu saya dan teman-teman yang lain lagi untuk bisa belajar lebih banyak. Sampai di sini yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan.